Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video tentang Object Oriented Programming, kali ini saya akan sharing tentang bagaimana teori dari inheritance. Inheritance atau dalam bahasa Indonesianya adalah pewarisan, itu berarti ada satu kelas sebagai parent yang akan mewariskan semua yang dimiliki oleh parent tersebut ke kelas anak atau kelas child. Bagaimana materi lengkapnya? Ayo kita langsung ke materi kali ini. Oke, ini adalah pengertian dari inheritance. Inheritance itu adalah konsep di mana variabel dan metode yang dimiliki sebuah kelas dapat diwariskan atau digunakan lagi oleh kelas lainnya. Kelas lainnya ini nanti adalah kelas yang termasuk keturunan ya dari kelas tersebut. Inheritance ini fungsinya adalah untuk kode reuse. Jadi kelas yang ada di dalam inheritance yang berupa kelas yang mewariskan atau yang menerima warisan itu tidak perlu lagi ditulisi kode yang sama, karena kelas yang menerima warisan atau kelas lainnya di sini itu sudah menerima warisan tanpa harus ditulis kembali di kelas tersebut kodenya. Nah, jadi ini juga menghindari duplikasi program. Kalau misalnya ada yang diperbaiki programnya, cukup di kelas yang mewariskan saja. Nggak perlu lagi kita nyari-nyari, ini kelas yang diwarisi siapa aja ya, apa aja yang perlu saya perbaiki gitu. Jadi nggak perlu seperti itu, cukup di satu kelas saja. Nah, itu dia konsep dari inheritance, ada pewarisan. Ya, yang diwariskan itu adalah metode dan juga variabel. Nah, sebelum ke parent class dan child class, saya ingatkan juga tentang hak aksesnya ya. Kalau misalnya kalian set variabel dan metodenya itu private, itu tetap hanya kelas tersebut saja yang bisa mendapatkan metode tersebut. Kalau kalian ingin metodenya bisa dipakai oleh kelas turunannya atau kelas anaknya, kalian bisa set dengan protected atau public ataupun no modifier. Kalau private itu tidak bisa diakses oleh kelas turunannya ya. Nah, pada inheritance itu ada istilah, yaitu ada istilah parent class atau super class atau bisa disebut juga dengan base class. Setelah itu ada child class atau subclass atau derived class. Misalnya kalau saya sebut parent, ya pasangannya adalah child class. Super class pasangannya adalah subclass. Base class pasangannya bisa adalah derived class. Ini artinya sama semua ya, apakah dia parent, super class, atau base class, artinya itu sama, yaitu kelas yang mewariskan variabel dan metode. Sedangkan child class itu adalah kelas yang menerima warisan variabel dan metode. Ini seperti pelajaran biologi dulu ya, kita menerima warisan gen dari orang tua kita. Jadi siapa yang mewariskan? Orang tua, yaitu parent class. Siapa yang menerima warisan? Anak atau child class. Nah, gampangnya seperti itu ya. Oke, contohnya seperti ini. Saya punya beberapa kelas di sini yang saya lambangkan dengan kotak-kotak ini. Oke, yang pertama saya punya kelas binatang. Nah, ini adalah parent. Dan herbivora dan carnivora itu adalah child dari binatang. Ya, ini adalah child dari binatang. Berarti variabel dan metode yang ada di kelas binatang itu pasti juga dimiliki oleh kelas herbivora dan carnivora. Nah, pada grafik ini herbivora dan carnivora itu juga berperan sebagai parent bagi untuk herbivora itu bagi kambing dan kerbau. Karnivora berperan sebagai parent pada kelas harimau dan anjing.
kambing dan kerbau ini adalah kelas child dari herbivora. Harimau dan anjing ini adalah kelas child dari karnivora. Ya, kelas child akan memiliki variabel dan metode yang sama dengan kelas parent. Nah, di sini misalnya kelas parent yang paling atas itu kelas binatang. Di sini punya variabel yang umum misalnya ya. Ada variabel yang namanya berat badannya ya. Terus ada metode yang namanya bernapas. Oke, di sini variabel berat dan metode bernapas akan diturunkan ke child-nya. Jadi kelas herbivora itu akan mempunyai variabel berat dan juga metode bernapas. Kelas karnivora pun akan mempunyai variabel berat dan juga metode bernapas. Setelah itu herbivora dan karnivora juga berperan sebagai parent ya. Itu pun variabel berat dan bernapas itu akan diwariskan juga ke kelas kambing, kerbau, harimau, dan anjing. Oke. Dalam kelas child di sini ada variabel dan metode khusus yang membedakannya dengan parent-nya. Misalnya di sini herbivora dan karnivora itu ada jumlah kaki misalnya. Di sini juga ada jumlah kaki. Herbivora di sini ada metode jenis makanan misalnya. Oke, atau metode makan ya. Di sini juga ada metode makan. Oke, jadi jumlah kaki dan metode makan itu akan diwariskan ke kelas kambing, kerbau, harimau, dan anjing ya. Ingat yang mewariskan adalah parent ke child-nya. Jadi kalau di sini ada jumlah kaki dan metode makan, itu tidak akan dimiliki kelas binatang. Nah, nanti bagaimana caranya kalian menentukan metode apa yang dimiliki oleh kelas parent? Itu kalian harus melihat secara keseluruhan ya, metode apa yang bisa diwariskan ke anaknya. Kalau memang itu tidak bisa diwariskan ke anaknya, kalian bisa masukkan metode atau variabel tersebut langsung di kelas anak saja. Oke, saya lanjut ya. Oke, contohnya adalah seperti ini juga ya. Di sini ada superkelas atau parent class yaitu kelas A dan subkelas atau kelas child yaitu kelas B. Misalnya di kelas A ini ada variabel Z dan metode X dan metode Y. Di kelas B yang membuat dia berbeda dari parent-nya adalah metode Z. Di sini kelas B juga akan mendapatkan variabel Z, metode X dan juga metode Y, tetapi tidak perlu ditulis ulang ya. Nanti kode tersebut akan bisa diakses juga dari kelas child. Yang ini dia akan mendapatkan secara langsung dan tidak perlu ditulis ulang ya di dalam kelasnya. Oke, dalam bentuk kelas diagram contohnya seperti ini. Ini adalah parent-nya. Parent-nya mempunyai 2 child. Kelas parent-nya adalah kelas person atau manusia. Kelas child-nya ada 2. Di sini ada dosen dan mahasiswa. Untuk melambangkan hubungan parent dan child itu bisa memakai tanda panah seperti ini ya. Tanda panah kosong ini bisa diartikan dengan generalisasi atau is a. Di sini parent ini adalah kelas yang general. Ya, child ini adalah kelas yang spesifik. Ya, oke. Person di sini punya variabel nama, alamat, dan umur. Untuk metodenya ada get nama, get alamat, dan get umur. Semuanya ini adalah metode yang general atau umum yang bisa diturunkan ke kelas anaknya. Apakah dia itu dosen, apakah dia itu mahasiswa, semua mempunyai variabel dan metode yang sama. Untuk membedakan antara dosen dan mahasiswa, kalau dosen punya ID dosen, mahasiswa punya NIM. Metodenya juga ada yang berbeda, yaitu get ID dosen untuk dosen dan get NIM mahasiswa untuk mahasiswa. Nah, itu dia. Nah, untuk kodenya,
Saya contohkan sedikit di sini. Nah, saya punya dua kelas, ada kelas induk dan kelas anak. Di dalam kode, dalam bahasa Java, untuk menandakan sebuah kelas itu adalah turunan dari kelas lainnya, itu adalah ini ya. Ini bisa ditulis sendiri, jadi saat kalian membuat kelas, itu bisa langsung ditambahkan aja di sebelahnya, extend spasi nama kelas parent-nya. Karena anak di sini adalah child dari induk, makanya saya langsung tulis sendiri extend spasi induk. Ya, di sini kelas induk punya variabel yang namanya string, yang namanya nama kelas bentuknya adalah string, tulisannya adalah isinya adalah induk. Ini adalah metode yang dari induk, namanya adalah dari induk. Yang dikeluarkan atau action dari metode ini adalah menulis ini adalah metode dari kelas induk karena nama kelasnya adalah induk ya. Untuk anak ada juga nama kelas ya sebagai variabel tapi isinya adalah anak, dan ada metode juga yaitu namanya dari anak, dan yang dilaksanakan adalah print. Ini metode dari kelas plus nama kelas. Nama kelasnya adalah anak. Oke, jadi secara sederhana untuk kalian yang ingin membuat kode inheritance itu yang perlu diperhatikan adalah bagian yang ini ya. Untuk menandakan bahwa sebuah kelas itu berhubungan dengan kelas yang lainnya. Oke, kalau lebih dari satu anaknya bagaimana? Bisa. Jadi semua yang anak dari kelas induk itu diberikan extends induk semuanya. Oke, contoh penerapannya adalah seperti ini ya. Saya membuat objek dari kelas child-nya yaitu anak. Objeknya adalah objek anak. Oke, saya di sini memanggil objek anak titik dari induk. Nah, di kelas anak kan saya tidak mendefinisikan metode dari induk ya. Di kelas anak di sini saya tidak ada mendefinisikan kode dari induk, tapi di induknya ada ya. Ini dia kode dari induk. Nah, karena inheritance itu konsepnya dia akan menurunkan semua yang tidak private, berarti ini public ya. Nah, ini metodenya akan diturunkan ke kelas anak tanpa kita mengulang menulisnya, itu akan langsung diturunkan. Jadi di sini dari objek anak saya bisa memanggil metode dari induk ini ya. Setelah itu saya panggil juga metode khusus dari objek anak yaitu dari anak. Nah, ini adalah outputnya, ini metode dari kelas induk dan ini metode dari kelas anak. Nah, kalau kalian ingin belajar lebih banyak tentang inheritance, saya juga punya video yang membahas tentang contoh ini. Langsung di coding bahasa Java-nya, silakan klik linknya di description box ya. Nah, itu dia penjelasan tentang inheritance. Semoga bisa menambah wawasan kalian ya. Jadi, inheritance ini fungsinya untuk kode reuse ya. Kita nggak perlu mengulang-ulang membuat kode kalau memang kelasnya itu adalah kelas turunannya. Di video selanjutnya masih akan berkaitan juga dengan inheritance. Saya akan membahas tentang overloading pada konstruktor dan juga pada metode. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.